Kami tegaskan bahwa terorisme has no religion. Iya. Terorisme adalah bukan agama. Lalu kalau bukan agama, Ya. rata-rata motifnya apa itu? Radikalisme, ekstremisme ini adalah jembatan mereka menjadi terorisme. Ada ratusan anak itu sudah terpapar radikalisme. Cirinya apa? Salah satu tadi ada perubahan sikap. Bulian-bulian dari mereka-mereka itu salah satu menjadi faktor ketika anak itu menjadi terpapar, eksklusif seperti itu. Ya teman-teman, pagi ini kita kedatangan tamu spesial, abang kita, Abang Tori. Beliau adalah Kanit Densus 88 Mabes Polri. Terima kasih Bang sudah menyempatkan diri datang ke kantor PWI. Terima kasih atas diberikan kesempatannya. Jadi kita nih seperti biasa acaranya ngopi. Ya, ngopi itu ngobrol pagi bareng PWI dengan secangkir kopi. Ngopi dulu ya. Ngopi dulu kita. Nah, Luar biasa. luar biasa. Mantap. Mantap. Nah, teman-teman, jadi kita pengen ngobrol dengan abang kita nih tentang selama ini kan beliau menangani banyak kasus-kasus terorisme. Iya. Tentu kita pengen tahu update-nya nih. Sekarang nih perkembangan tentang teroris seperti apa? Karena kadang isu itu munculnya tuh kalau lagi naik rame sekali terus tiba-tiba Ya, turun, sepertinya, naik, ya. turun. Nah sekarang mungkin lagi turun, itu gimana, Bang? Baik, terima kasih. Siap. Kalau fenomena terorisme sendiri mungkin tidak akan pernah berhenti. Ya. Karena pemahaman seperti itu kalau kita lihat sejarah bahwa pergerakan kelompok ini dari semenjak zaman kenabian pun juga ada. Seperti contohnya Sayyidina Ali sendiri itu karena adanya pemahaman dari seorang namanya Muljam yang tidak sepaham dengan Sayyidina Ali, akhirnya Sayyidina Ali juga dibunuh oleh itu. Nah, kondisi seperti ini juga pastinya akan selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana sebuah perbedaan antara jangankan dengan orang lain, dengan orang tua, kakak kandung sendiri itu pasti ada perbedaan, karena itu sudah sunatullah. Sunatullah ya. Begitu. Artinya bahwa pemahaman intoleran radikal terorisme ini mungkin tidak akan habis. Sehingga kami hari ini hadir di PWI Kota Cirebon ini ngopi bareng PWI. Nah, ini adalah bagian dari kami memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman semuanya agar jangan sampai ada orang terdekat kita, anak-anak kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, bahkan mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita, itu terjerumus ke dalam sebuah pemahaman-pemahaman yang sempit. Nah, itu begitu. Nah, Bang, bicara teroris, Ya. ini saya bukan bicara soal agama, Ya. tapi kenapa kok selalu dikaitkan dengan Seolah Islam. Iya, seolah Islam. Ya. Betul. Baik. Ini dalam setiap momen apapun, saya mungkin sudah puluhan menjadi narasumber di beberapa kesempatan, termasuk juga di teman-teman mahasiswa. Itu pertanyaannya selalu muncul. selalu muncul ya? Ya, kenapa kok terorisme ini seolah-olah diidentikan dengan Islam? Iya. Sebenarnya terorisme itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Jadi kalau kata orang sono, teroris has no religion. Bahwa teroris itu bukan agama. Gitu. Nah, terlepas bahwa di Indonesia seolah-olah bahwa adanya pemahaman ini hanya ada di agama Islam saja. Dan kenapa juga kok pelakunya kok rata-ratanya adalah orang Islam, termasuk oknum-oknum yang mengatasnamakan ustadz. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa penduduk mayoritas di
Indonesia itu adalah mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal untuk merekrut, kelompok-kelompok itu merekrut, jualan agama itu sangat diterima oleh mereka. Kenapa? Agama di dalam tanda kutip dijual belikan, dinarasikan sebagai pergerakan mereka. Ini kan sangat gampang ketika diterima oleh orang-orang ya yang memiliki pemahaman agama yang kurang. Nah, sehingga tidak sedikit bahwa para pelaku ini dalam bahasa kami adalah nyumput di nucaan, bersembunyi di tempat yang terang atas nama agama. Nah, itu jadi kami tegaskan bahwa terorisme has no religion. Terorisme adalah bukan agama. Nah, itu begitu. Artinya kalau negara lain yang mayoritas agamanya bukan Muslim, bukan berarti terorisme tidak ada. Iya, pasti ada ya. Kita ketahui di negara luar sana, seperti contohnya kemarin yang menjadi inspirasinya dari salah satu pelaku SMA 72, itu juga salah satunya adalah menginspirasi dari kelompok itu. SMA 72 Jakarta. Yang kemarin itu sempat terjadi. Iya, 10 November kemarin. Nah, termasuk juga ada beberapa dari kejadian di luar negeri, penembakan kalau tidak salah di Perancis. Penembakan di masjid. Ya. Oleh siapa? Oleh agama lain. Nah, artinya bahwa pelaku terorisme di negara yang mayoritasnya Kristen hampir dipastikan, non-Muslim, hampir dipastikan bahwa para pelakunya itu adalah non-Muslim. Nah, itu sebagai indikatornya bahwa terorisme itu bukan agama. Nah, lalu kita ingin tahu lagi, lalu kalau bukan agama, kemungkinan mereka itu apa latar belakangnya yang telah Abang pelajari dengan berbagai macam orang yang diamankan, rata-rata motifnya apa itu mereka? Ya, kalau kebanyakan di Indonesia terorisme itu ada, memang berawal dari adanya pemahaman agama yang sempit dari oknum-oknum itu yang kemudian tidak menjabarkan adanya ayat-ayat itu, ya ayat-ayat yang di dalam agama itu. Nah, kemudian bahwa setelah itu mereka itu masuk ke dalam pemahaman itu, aliran itu, akhirnya bahwa agama itu yang digunakan oleh mereka untuk menjadi sebuah pembenaran dari kelompok itu, gitu. Iya, kalau saya belajar agama dari kecil nih, saya dididik untuk bagaimana tidak menyakiti orang. Kemudian disuruh kalau kita tidak bisa memberi sesuatu, paling tidak kita memberikan senyuman. Karena senyum itu sedekah yang paling murah. Gitu. Itu kan agama Islam sangat luar biasa, sangat mengedepankan kasih sayang ke manusia. Tapi belakangan begitu saya melihat juga kok ini agak beda gitu tuh. Ya memang betul. Jadi ya tadi oknum-oknum ini menggunakan ayat-ayat yang di dalam Al-Quran secara sempit. Dia tidak melihat asbabun nuzulnya ayat itu diturunkan. Dia juga tidak melihat lagi mungkin ada semacam kitab yang membenarkan atau semacam kitab yang menolak pemahaman itu seperti itu. Nah, sehingga terkadang bahwa kenapa benih-benih terorisme ini ada di kita, karena memang berawal kalau kita lihat, saya mengilustrasikan sebuah tanaman, sebuah pohon itu kan ada akar, ya. Ada akar, ada batang, ada daun, dan ada buahnya. Nah,
tumbuhnya terorisme itu memang berawal dari intoleran. Intoleran itu sebuah akar. Nah, intoleran itu yang kita banyak di literasi bahwa salah satunya adalah tidak mau menerima sebagai sebuah perbedaan. Nah, ketika sebuah perbedaan itu dikooptasi oleh orang dan orang itu berpikirannya sempit, seperti contoh, misalkan sebuah handphone. Kalau kita melihat dari orang itu dari satu sudut pandang, itu pastinya akan menafsirkan berbeda-beda. Oh, si A melihat dari kanan, oh handphone tuh begini, terlihatnya hanya kotak besar. Orang kalau melihatnya dari sudut pandang yang depan, oh handphone tuh hanya kotak kecil saja, dan lain sebagainya. Artinya, ketika kita semua berpikir sempit, apalagi eksklusif, maka akan melahirkan itu yang namanya intoleran. Nah, ketika intoleran itu sudah ada, akar itu sudah ada, uget-uget itu sudah ada di dalam benak kita, pastinya yang bersangkutan akan mencari kelompok, mencari teman, yang dalam bahasa sekarang tuh bestie lah kurang lebih. Nah, bestinya saya itu adalah ini. Nah, ketika saya sudah dapat bestie, ketika saya sudah mendapat teman yang sealiran, sefrekuensi, pastinya dia tidak akan mau berteman dengan kelompok lain yang tidak satu frekuensi. Nah, itu terjadi seperti itu. Akhirnya apa? Mereka mencari, apalagi dalam tanda kutip yang digunakan itu sebagai sebuah dalil-dalil agama. Dia akhirnya mencari pembenaran di dalam literasi-literasi mungkin di dalam Al-Quran, mungkin juga dalam kitab-kitab, untuk menjadikan sebuah pembenaran yang dia lakukan. Nah, ketika orang sudah intoleran, karena apa? Intoleran itu kan akar itu hanya baru di dalam sebatas mindset saja, dalam pikiran. Tapi ketika yang bersangkutan sudah terradikalisasi, sudah mencari teman tadi segala macam, itu dia sudah mulai ada tindakan. Contohnya seperti hari ini kita ngopi bareng. Ketika kita bertiga sudah ada berbeda, ini mah bukan frekuensi saya, tidak akan terjadi lagi kita ngopi bareng bertiga. Betul. Ya. Dan itu kita bisa contohkan soal kopi, Bang. Saya sukanya warna coklat. Sama. Abang hitam. Pak Utoyo coklat. Ya. Saya nggak bisa memaksakan. Betul, setuju sekali. Iya. Semua orang punya selera masing-masing. Itulah artinya bahwa kita itu harus bisa dalam kehidupan sehari-hari harus bisa melihat sudut pandang tuh harus utuh. Jangan melihat ketika saya sukanya kopi hitam, Pak Utoyo sukanya kopi susu. Jangan memaksakan, salah kopi susu itu, harus kopi hitam. Nggak boleh begitu. Artinya, ayo kita sama-sama. Nah, sama-sama kita hidup bareng. Dan kita tahu juga bahwa dasar negara kita Pancasila begitu hebatnya, bahwa Pancasila sudah ada diantaranya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kan begitu. Berbeda boleh, tetapi tetap satu. Nah, itu artinya bahwa kalau kita berpikir melihat dari sudut pandang yang sempit, akan melahirkan tadi itu radikalisme di segala lini. Nah, oleh karenanya bagaimana supaya kita ini tidak menjadi radikal, tidak menjadi ekstrim, itu salah satunya adalah dari ilmu. Ya. Kita harus ilmu, harus belajar lah. Ketika kita menemukan kopi ini hitam, kok kenapa ya? Saya sukanya kopi hitam. Kan orang berpikir, manfaatnya kopi hitam bagaimana, manfaatnya kopi susu itu bagaimana. Kan berpikirannya belajarlah ilmu. Termasuk juga mungkin mencari literasi atau literatur yang lain, mencari juga orang-orang yang ahli kopi. Ini bagaimana nih? Kopi hitam dan kopi susu manfaatnya bagaimana? Kan seperti itu. Ilmu lah itu. Berarti akarnya itu perbedaan itu ya? Iya. Akarnya itu adalah mereka perbedaan. Tidak mau menerima perbedaan. Betul.
Sekarang update terkini, Bang. Sejauh ini seperti apa yang terjadi saat ini? Kan dulu sempat ramai, sekarang agak mulai reda. Sekarang apakah relatif bagaimana, Bang? Ya, baik. Kalau berbicara dari masa ke masa pergerakan terorisme sendiri, sampai sekarang pun terorisme sih masih terus ada. Oh iya iya. Hanya pergerakan mereka, cara merekrut mereka, cara membrainwash mereka sekarang berbeda. Ketika dulu ketika dulu mereka menggunakan dalam tanda kutip tadi simbol-simbol agama, mereka disebut namanya halako. Itu salah satunya kajian-kajian itu yang digunakan itu. Nah, sekarang eranya adalah era 5.0, ya, era industri, era digital, ya. Saat ini mereka menggunakan menggunakan pengetahuan kemajuan teknologi ini untuk tadi untuk menyebarkan, untuk penetrasi, untuk membrainwash orang-orang itu. Kemana? Salah satunya adalah penggunaan media sosial. Oh, jadi mereka sekarang menggunakan itu ya, Mama? Ya, saat ini mereka menggunakan media sosial yang digunakan. Sebagai contoh, kemarin Mabes Polri sudah merilis ada ratusan anak yang dalam tanda kutip sudah terpapar radikalisme. Itu kami Densus 88 bekerjasama dengan seluruh stakeholder, dari teman-teman dari DP3A, teman-teman dari Dinsos, teman-teman dari Kesbangpol, itu untuk bisa melakukan penetrasi, bisa melakukan pembinaan, bisa melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan kepada orang-orang atau kelompok yang dianggap rentan terpaparnya paham-paham intoleran radikalisme itu. Cirinya apa? Kalau kita ada atau teman kita, saudara kita, orang terdekat kita yang terpapar, cirinya apa? Ya, mudahnya saja. Hari ini kita ngopi bareng. Ya. Kalau saya bertiga ini satu frekuensi, kemanapun kita pergi pasti mau kopi bareng. Betul. Pasti mau ngopi bareng. Iya, iya. Tetapi ketika kita di antara ini sudah ada yang terpapar, sudah ada uget-ugetnya, sudah ada terradikalisasi dengan pemahaman itu, saya yakin ngopi bareng seperti ini tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Oh. Nah, salah satu ada perubahan sikap. Radikal itu sudah mulai ada perubahan sikap. Tadi contohnya, awalnya ngopi bareng tidak mau tuh. Tidak mau kumpul, tidak mau ngopi bareng, menjawab salam salah satunya tidak akan mau jawab salam. Itu. Jadi gampangannya tadi itu. Ketika sudah ada perubahan sikap dari seseorang, ya, yang tadinya mau ngopi bareng, makan bareng, itu mereka pastinya tidak akan terjadi lagi itu ngopi bareng. Oh, gitu. Gampangannya seperti itu. Termasuk buat pelajar juga, pelajar misalnya Iya, anak sama ya? sama dalam tingkatan apapun, baik di tingkat pelajar maupun juga orang dewasa. Ketika terjadi sudah teradanya uget-uget intoleran radikalisme itu, pastinya mereka tidak akan mau hidup bersama. Mereka sudah eksklusif. Pastinya mereka sudah eksklusif dengan Memisahkan diri ya? Iya, sudah memisahkan diri. Tidak mau berteman dengan mereka karena tidak satu frekuensi. Ini kan kita sering mendengar istilahnya, ada radikal, ada ekstrim, dan yang terakhir teroris. Ya. Itu beda ya? Oh ya, berbeda. Kalau intoleran radikal ekstrim itu adalah bagian dari yang tadi saya sampaikan, ibarat pohon tadi, ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya. Nah, kemudian pohon ini kan kalau ada akarnya bagus, batangnya bagus, kemudian ranting atau daunnya bagus, hampir dipastikan bahwa pohon itu akan berbuah bagus juga. Nah, artinya bahwa intoleran radikal ini adalah Akarnya? salah satu akar, ya. Untuk Salah satunya paham
yang satu klik lagi menjadi terorisme. Oke. Karena tadi seseorang yang sudah terradikalisasi, apalagi dalam tanda kutip dia menggunakannya simbol-simbol agama, dia akan mencari pembenaran kajian-kajian keagamaan yang dia percaya itu. Iya. Nah, terlebih nanti ketika yang bersangkutan sudah memiliki keinginan yang dianggap tadi menurut pemahaman agama mereka itu mendirikan sebuah sebuah negara yang apa yang diinginkan, kekhilafahan contohnya seperti itu, yang selalu didengungkan oleh kelompok-kelompok itu. Nah, ini radikalisme, ekstremisme ini adalah jembatan mereka menjadi terorisme. Tetapi perlu dicatat bahwa intoleran radikalisme ini juga tidak semuanya mereka menjadi terorisme. Tidak semuanya. Nah, Iya. tetapi orang yang menjadi teroris itu sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah intoleran, sudah radikal, sudah ekstrim. Nah, begitu. Gini Bang, pertanyaan ini. Abang kan sudah nanganin banyak Yap. pelaku-pelaku teroris nih. Apakah di antara mereka juga terjadi kelompok-kelompok? Kelompok Ya. A, kelompok B, dan di antara mereka juga ternyata beda paham juga. Ya, baik. Sepanjang masa adanya terorisme di Indonesia, memang sudah banyak kelompok-kelompok mereka. Seperti contohnya adalah kalau kita tahu ya, memang sumber awalnya dari adanya teror di Indonesia itu adalah memang dari dulu ketika ada NII. Ya, NII kan kita tahu memproklamirkan kalau tidak salah 7 Agustus tahun berapa, 49 atau berapa ya. Itu NII, memang berawal dari NII. Nah, kemudian oleh kelompok ini mereka berubah, ada membentuk Jamaah Al-Islamiyah JI. Ada setelah itu pecah lagi, ada membentuk JAT, membentuk MMI, membentuk JAD ya, Jamaah Ansarud Daulah, membentuk MIB, Mujahidin Indonesia Barat, Mujahidin Indonesia Timur dan sebagainya. Termasuk juga saat ini mereka menggunakan platform tadi, platform digital, media sosial. Mereka ada yang menggunakan WAG ya, WhatsApp group, ada yang namanya A, B, C, D, yang seperti kemarin sudah disampaikan oleh Presiden Mabes Polri beserta stakeholder, ada Wan Uma, ada Kias, ada TCC dan segala macam. Nah itu seperti itu. Berarti tidak satu kelompok. Tidak satu kelompok. Nah, mereka tidak satu kelompok, tetapi ide dasarnya dari kelompok itu sama. Ya, ide dasarnya sama. Mereka adalah ingin membentuk sebuah kekuasaan lah, sama. Karena mereka kalau orang yang sudah masuk ke dalam terorisme tadi, itu mereka menginginkan adanya sebuah tadi kekhilafahan menurut versi mereka. Dalam artian bahwa agar utamanya itu yang selalu didengungkan oleh mereka itu adalah mendirikan negara Islam, kurang lebih gitu. Oke, berarti kan sebagian orang terpapar mungkin karena faktor lingkungan, media sosial. Ya. Ada juga yang trauma. Ya. Trauma karena dia dikucilkan, dia sakit hati. Ada yang begitu? Ada ya, berarti kita di tahun 2025 kemarin kita Densus 88 sudah melakukan dalam tanda kutip preemptive strike ya. Jadi penanganan sebelum mereka melakukan action itu diantaranya tadi mengamankan dalam tanda kutip anak-anak, bukan mengamankan ya, bahasanya kami mungkin melakukan handling, pembinaan terhadap anak yang terpapar oleh itu, oleh pemahaman itu. Nah, setelah kami bersama dengan stakeholder, dengan psikolog, ya, dengan teman-teman yang lain, kami melakukan asesmen terhadap yang bersangkutan. Itu ada learning point dari kegiatan mereka itu salah satunya adalah satu ya, kurangnya perhatian mereka dari orang tua. Orang tua. Ya.
karena orang tuanya broken home, ya, karena orang tuanya dalam tanda kutip kurang mampu ekonomi, ya, gitu. sehingga mereka akhirnya mencari pertemanan. Kemudian, Atau orang tuanya secara ekonomi mapan tapi tidak peduli sama anaknya. iya, betul, betul itu. Nah, itu salah satunya adalah kurang perhatiannya faktor ekonomi. Contoh lagi, contoh yang fakta yang kami temukan, ketika kedua orang tua itu saking sibuknya bekerja, anaknya itu pagi berangkat bareng sama orang tuanya. Setelah itu anak itu pulang sekolah karena bapak ibunya bekerja, sampai rumah dia sendirian tengok apa nih. Nah, tidak ada teman. Iya. Nah, teman yang terdekat itu adalah handphone, gadget. Sedangkan di gadget itu namanya anak-anak usia, ya anak-anak. Iya. Apa yang diinginkan oleh anak-anak itu rata-rata adalah ingin game. Kondisi ke belakang, kalau kita bicara ke belakang, usia anak itu adalah usia bermain. Ya. Bermainnya anak-anak sekarang dengan bermainnya anak-anak yang dulu itu berbeda. Kalau anak-anak yang dulu mungkin contohnya bermain tembak-tembakan, mereka bikin dari bambu-bambuan, ya kan? Tetapi zaman sekarang berbeda. Oh iya. Anak-anak zaman sekarang karena sudah ada platform, ya, media sosial, mereka bisa menggunakan game yang ada di dalam handphone. Ya, banyaklah, ada Roblox, ada TikTok segala macam, nah, kan gitu. Kalau kita tahu dalam tanda kutip tadi, ini platform salah satunya ya, ini yang digunakan oleh kelompok itu adalah Roblox. Karena apa? Di dalam Roblox sendiri, ketika itu, ya, itu mereka ketika ingin berperang-perangan, dia bisa menciptakan musuhnya itu dalam tanda kutip. Kalau dia tidak suka terhadap orang tuanya, dia bisa menggunakan mungkin siluet atau mungkin gambarnya orang seperti orang tua. Kemudian dia misalkan tidak suka dengan pemerintah, polisi atau tentara atau apalah misalkan, dia bisa menggunakan musuhnya seolah-olah itu. Termasuk dianya bisa menggunakan entah senjata RPT, RPG, senjata entah itu apa, itu bisa di Roblox seperti. Artinya bahwa kondisi kemajuan teknologi ini juga sebenarnya secara umum memang memudahkan kita secara umum. Artinya dari situ kebencian sudah mulai tertanam. Ya. Awalnya game. Awalnya game, senang-senang, lama-lama akhirnya dia tidak lagi paham. Betul. Batasan-batasan. Tambah lagi ada faktor lain diantaranya karena tadi ke orang tua. Itu juga ketika faktor eksternal dia entah itu di sekolahan, entah itu di lembaga pendidikan yang lain, itu dibully oleh mereka. Ya, itu salah satunya bulian-bulian dari mereka-mereka itu salah satu menjadi faktor ketika anak itu menjadi terpapar, eksklusif seperti itu. Itu bulinya, kurang perhatian orang tua itu salah satu penyebab anak-anak itu menjadi terpapar. Nah, itu begitu. Nah, ini yang paling banyak terpapar kan kita ada kok kelompok remaja. Ya. Wanita, kemudian ekonomi. Nah, dari 3 kelompok ini yang paling banyak apa? Kemudian kalau kelas ekonomi kan ada kelas ekonomi atas dan bawah. Apakah kelas ekonomi atas juga ada yang terpapar? Tentu motifnya beda-beda, model mereka beda-beda. Ya, betul. Ya. Yang paling banyak apa dari kelompok? Yang tadi disebutkan itu semuanya ada menjadi salah satu faktor pendukung dari kelompok ini. Tetapi memang kalau berdasarkan survei itu salah satu kelompok rentan terpapar itu adalah satu wanita dan kedua anak-anak. Itu salah satunya kelompok rentan. Artinya bahwa kerentanannya anak-anak wanita ini kan dimanfaatkan oleh kelompok itu untuk bisa melakukan brainwash, melakukan penetrasi terhadap mereka. Di samping memang ada faktor ekonominya yang fakir, itu juga menjadi salah satu penyebab juga orang itu terpapar. Juga ada faktor fakirnya ilmu. Fakir ilmu umum maupun ilmu agama.
juga tidak sedikit orang yang secara ekonominya menengah, menengah atas. tapi karena fakir ilmunya, baik dalam hal ini adalah ilmu agamanya, itu mereka terkooptasi, mereka terbrainwash, mereka terpengaruh, terpapar oleh paham-paham ini. Tidak sedikit dari mereka, contoh yang sudah banyak terjadi, mereka orang yang kaya raya, ya. Mereka secara keilmuan dia juga bukan orang kaleng-kaleng, pengetahuan umumnya juga jago, tetapi karena pengetahuan agamanya kurang, nah akhirnya mereka berangkatlah ke Suriah, menjual semua harta yang ada di Indonesia, berangkat ke sana. Itu tidak sedikit mereka seperti itu. Nah, kemudian lantas dari yang tadi itu mana yang paling banyak? Kalau berbicara masalah paling banyak, itu sepertinya beti-beti, beda-beda tipis. Kelompok rentan anak-anak, wanita, kemudian orang-orang dari faktor ekonomi. Jadi itu menjadi, kalau saya melihatnya menjadi sebuah satu kesatuan, ya. Ketika anak-anak, ketika wanita terpapar, ya, kemudian ketika orang yang memiliki faktor ekonomi yang mumpuni, kemudian mereka sudah terpapar dalam kelompok ini, akhirnya ya mereka menjadi memiliki pemahaman yang radikal, bahkan menjadi ekstremis, sampai pada ujungnya adalah menjadi terorisme.